Ibu bapak, kaum muda, para suster, para brother dan adik-adik atau anak-anak yang cintai Tuhan. Semoga Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Dalam bacaan pertama tadi, Lukas menuturkan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para murid Yesus yang dengan nuansa sangat dramatis. Kenapa? Karena tiba-tiba dari langit turunlah bunyi seperti tiupan angin kencang, dan lidah-lidah seperti nyala api juga menghinggapi para rasul. Lalu mereka berbicara dengan lantang, dan semua bangsa yang berkumpul di situ masing-masing dapat mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka, alias bahasa yang mereka mengerti. Umat beriman yang terkasih, angin ajaib itu menyatakan kuasa Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan nafas baru. Api melambangkan kekudusan Allah, dan kehadirannya membakar dan memurnikan. Dengan cara inilah Allah memberdayakan para rasul dan semua orang yang berhimpun di situ, sehingga mereka dapat bersaksi sampai ke ujung bumi atau ujung dunia, melampaui batas-batas daerah, juga suku, bangsa, dan bahasa. Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi mengajarkan bahwa keberagaman karunia rohani dan perbedaan latar belakang umat Kristen tidak menimbulkan masalah karena dipersatukan oleh Roh Kudus. Paulus menekankan bahwa setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama. Karena itu, semua orang percaya jadinya saling melengkapi sebagai satu tubuh Kristus. Demikian juga tidak seorang pun dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan tanpa bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjadi materai keselamatan dan memampukan setiap orang untuk hidup bagi Allah. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah menampakkan diri dan menyampaikan beberapa wejangan kepada para rasul yang berada dalam kondisi masih cemas dan takut, lalu Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Yohanes bab 20 ayat 23, 22 sampai dengan 23 yang kita dengar tadi. Mungkin umat beriman juga berada pada kondisi saya atau pada kondisi batin saya waktu membaca ini, lalu bertanya-tanya mengapa Yesus mencurahkan Roh Kudus dan mengaitkannya dengan kuasa mengampuni. Tapi baiklah kita perhatikan, ayat ini mengingatkan kita akan kitab Kejadian
bab 2 ayat 7. Waktu Allah menghembusi rohnya kepada Adam, maka Adam hidup. Adam yang semula hanya tanah lalu dibentuk berwujud manusia, benda mati. Tetapi ketika Allah menghembuskan rohnya, lalu jadilah Adam yang hidup. Kedua, ayat-ayat tadi yang berkenan dengan penghembusan Roh Kudus dan kuasa tadi disampaikan oleh Yesus, atau Yesus menghembusi murid-muridnya agar mereka memperoleh hidup baru, yaitu hidup ilahi. Para rasul kala itu sama dengan kita, hidup, tetapi mereka tidak hidup-hidup karena berada dalam kecemasan dan tekanan serta ketakutan. Dan barangkali mereka menengok ke kiri ke kanan, siapa di antara kita ini menyusul menjadi Yudas kedua, ketiga, jadi curiga, ya, menaruh kecurigaan satu sama lain. Dengan memberikan Roh Kudus kepada para rasul, yang kemudian juga semua orang yang hadir di situ, Yesus memberikan hidup ilahi. Karena itu peristiwa Pentakosta menjadi awal dari kelahiran gereja. Setelah itu Yesus memberi kuasa mengampuni dosa. Jadi Roh Kudus diberikan bukan cuma untuk memulihkan rasa damai kembali dalam batin para rasul, tetapi supaya rasul-rasul dan para murid Tuhan berani diutus. Roh Kudus itu memungkinkan para rasul memiliki tenaga untuk bersaksi, mengajar, dan melayani serta mengampuni. Umat beriman yang terkasih, gereja abadi, tetapi anggota gereja tidak selalu sehati. Gereja berkelanjutan, tetapi anggota gereja seringkali tidak sepakat dan sepaham. Karena itulah, karena pentingnya keabadian dan keberlanjutan itu, Yesus memberikan Roh Kudus dalam kaitan untuk mengampuni. Jadi Roh Kudus tidak hanya menjadikan kita anak-anak Allah, tetapi juga menjadi saksi yang siap diutus. Kuasa mengampuni itu milik Allah. Roh Kuduslah yang mengubah hati orang sehingga dapat mengampuni dan berdamai dengan Allah. Para rasul cuma jadi saluran dan tanda yang kelihatan dan kedengaran yang dilanjutkan oleh gereja dewasa ini. Aku mengampuni dosamu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Itu yang sering kita dengar di kamar pengakuan dari mulut seorang imam. Umat beriman yang terkasih, dengan demikian penting sekali untuk gereja bahwa dosa tidak menggantung di udara, melainkan diampuni. Semoga Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita dan damai sejahtera sejati
agar hati kita juga penuh sukacita.